Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Asmarusna. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis penempatan break even point pada produk spirulina di PT Neoalgae Indonesia Makmur Gresik. Yang pertama yaitu metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian menurut Sugiono 2007. Tujuan dari penelitian metode kualitatif adalah untuk menemukan pemahaman luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang kompleks, memahami interaksi dalam situasi sosial tersebut sehingga dapat ditemukan hipotesis pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori menurut Sugiono 2007. Metode penelitian adalah cara ilmiah, ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi, jenis dan pendekatan penelitian. Selanjutnya, jenis sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara. Data ini dikumpulkan langsung oleh penelitian melalui penelitian lapangan. Data primer yang diambil oleh penelitian dari objek secara langsung melalui wawancara. Data sekunder. Yang kedua yaitu data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder berupa struktur organisasi. Yang selanjutnya, fokus dan dimensi penelitian. Fokus penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membatasi wilayah amatan dengan memberikan batas konseptual terhadap fenomena yang akan diteliti. Sedangkan dimensi penelitian dilakukan untuk menempatkan kriteria, misi perusahaan, dan laporan-laporan dari perusahaan. Yang selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, riset, yaitu pengumpulan data dengan cara mengutip teori-teori umum yang ada dalam buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian-penelitian lapangan. Yang kedua, riset, yaitu pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan penelitian melalui hubungan langsung dengan perusahaan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, metode analisa data. Metode analisa data yang dipakai oleh penelitian adalah analisis deskripsi, di mana dari penyajian data yang berasal dari masalah yang dihadapi oleh perusahaan, yakni melalui penempatan harga pokok dan kuantiti minimum. Perusahaan harus menjual produk spirulina untuk mengantisipasi terjadinya kerugian pada perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi produk, deskripsi tentang Neoalgae spirulina. Ada mikroorganisme sel tunggal yang memiliki pigmen dominan hijau biru, berukuran mikroskopis, berbentuk kumparan spiral, berhabitat di air, dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Spirulina mendapatkan rekomendasi hampir seluruh dokter di dunia sebagai suplemen makanan dengan nutrisi lengkap untuk kesehatan dan sangat aman dikonsumsi oleh manusia seumur. Fungsi utama Neoalgae spirulina: memiliki kandungan nutrisi dan multivitamin lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga tubuh mampu melakukan proses pertumbuhan, pengembangan, perbaikan sel-sel di seluruh tubuh, detoxification, membuang racun tubuh, NS MAPS. Yang selanjutnya, kandungan Neoalgae spirulina, yaitu kandungannya yang pertama protein, zat besi, klorofil, kalsium, vitamin B2, vitamin B12, vitamin E, gamma linolenic acid GLA, 3X evening primrose, beta karotin, mineral kalium, omega 3
Yaitu yang selanjutnya, manfaat nilai spirulina meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan regenerasi sel. Kandungan piocyanin yang terdapat pada spirulina bisa mempengaruhi tingkat yang memberikan isyarat kepada sel darah putih yang bisa membentuk sistem kekebalan tubuh melalui organ hati. Yang kedua, menyembuhkan liver. Spirulina mampu menyembuhkan hepatitis kronis maupun akut. Pada dasarnya penyakit yang ada hubungannya dengan liver itu disebabkan kerusakan akibat infeksi virus, alkohol, menggunakan obat atau faktor makanan juga. Proses produksi. Neolgae adalah brand spirulina Indonesia. Spirulina yang dikembangkan oleh CP Neolgae Teknologi ini adalah Spirulina platensis tropis. Spirulina ini dibudidayakan dan diproduksi di dalam negeri memanfaatkan potensi kekayaan unsur hara air, tanah, dan cahaya matahari yang melimpah di Indonesia. Kita patut bangga karena berdasarkan riset kami, spirulina yang diproduksi di Indonesia memiliki kualitas terbaik di dunia. Selanjutnya, analisis dan hasil penelitian Asia biasa. Yang pertama, berikut sumber laba rugi PT Neolgae Indonesia Makmur Maret 2015. Klasifikasi biaya dan analisa perhitungan pada PT Neolgae Indonesia Makmur dalam memproduksi produk spirulina, mulai dari pembelian bahan baku kemudian diproses menjadi produk jadi hingga pada pemasaran PT Neolgae. Yang selanjutnya, analisis perhitungan break-even point. Analisis break-even point berdasarkan tabel yang sudah disebutkan di atas dapat diketahui bahwa bahan baku senilai 15,1000 mampu menghasilkan produk sebanyak 249 unit per botol spirulina dengan estimasi harga jual senilai 2.500.000 per botol, maka dapat diketahui total penjual senilai 60.250.000. Yang selanjutnya, hasil penelitian PT Neolgae Indonesia Makmur. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa transaksi selama bulan Maret 2015 untuk penjual produk spirulina, total produk yang terjual adalah sebanyak 163 botol spirulina dengan harga 2.500.000 per botol, sehingga total hasil penjual yang diperoleh adalah 4.750.000 selama per bulan Maret 2015. Hal ini juga dapat dilihat pada laporan laba rugi bahwa total penjualan selama bulan Maret adalah 40.750.000. Nah, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dihasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa secara umum kinerja penjualan, estimasi harga, dan pengelolaan biaya yang dikeluarkan oleh PT Neolgae Indonesia Makmur sudah cukup efisien sehingga dapat dilakukan perhitungan dan penempatan break-even point. Yang kedua, berdasarkan pada analisis penempatan break-even point, analisis margin of safety, dan analisis margin kontribusi. Sekian dari saya dari penjelasan analisa penempatan break-even point. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.